Yuan Yu duduk jauh-jauh di atas sebongkah batu besar. Ia memandangi semua orang di kejauhan sambil menggerutu di dalam hatinya. Anak haram sialan, persis seperti ayahmu. Entah kapan, Acu berlari menghampirinya, lalu duduk merapat padanya. Yuki dan tokoh-tokoh lainnya yang dapat mengguncang dunia dengan hanya menggoyang kaki masih dibuat kalang kabut oleh seorang bocah. Tak lama kemudian, Meiki yang terdengar berseru sambil menunjuk Pengcu yang selalu lamban bereaksi. Ayah, anak ini dibuang air besar. Kau gendong dia dulu. Ayo, aku suruh kau gendong dia. Cepat gendong. Acu memeluk lengan Yuan Yu, menempelkan wajahnya di baunya, lalu menggelengkan kepalanya dan bersandar padanya. Sambil menghela napas panjang, ia berkata, akhirnya selesai juga. Capek. Lumayan. Acu memejamkan matanya, cahaya yang merah keemasan bersinar di wajahnya, melapisinya dengan seberkas cahaya yang cemerlang. Aku hanya takut kau khawatir. Aku terus-menerus menyuruh hati diriku agar sedikit lebih cepat. Yuan Yu masih sangat gusar. Ia terus mencecarnya. Kenapa tak membaca suratku? Aku pun tak tahu apakah diriku dapat berhasil atau tidak. Ia mengangkat kepalanya lalu berkata pada Yuan Yu sambil tersenyum. Saat itu, aku juga tak percaya diri, takut akan gagal, akan mati. Takut begitu diriku membaca suratmu, aku tak akan punya keberanian untuk terus maju lagi. Wajah Acu bagai bunga, sepertinya dalam seumur hidupnya ia amat jarang tersenyum seperti ini. Tanpa kekhawatiran sedikit pun, tanpa beban sedikit pun. Sambil tersenyum ia berkata, kau adalah titik kelemahanku, kau akan membuatku tak mau bertahan lagi. Yuan Yu memandanginya, air mukanya sedikit demi sedikit melembut. Ia mengansurkan tangannya dan memeluk pinggangnya. Dengan suara rendah, ia berkata dengan hambar, di sisiku, kau tak usah bertahan lagi. Setelah berbicara, ia menunduk dan mencium bibirnya. Ayo, membuat orang jengah saja. Suara jeritan jingjing mendadak terdengar. Bumi dan langit begitu luas. Musim gugur menjelang berakhir. Segalanya kuning terang dan indah. Angin bertiup dari kejauhan, bertiup melewati bel. Sebuah suara yang amat lirih pun terdengar. Ingat, aku sedang menunggumu. Aku sedang menunggumu. Aku sedang menunggumu selamanya. Akan selalu menunggumu. Yuan, kau kenapa tak masuk ke dalam kota ketika aku menjadi selir, Ce? Pakaian yang kupakai sangat cantik. Tunggulah, tunggu. Aku akan memberimu pakaian yang lebih cantik lagi di masa depan. Apa perkataanmu bisa dipegang? Bisa. Hore! Acu tak pernah melihat Yuan Yu tidur seperti ini. Sejak naik kapal di Kangzhou, ia terus tidur. Seharian semalam tak membuka matanya. Bahkan ketika Acu masuk lewat pintu pun ia tak tahu. Kata Yuki, sejak memulai perjalanan dari Zhenhuang, ia belum pernah tidur dengan nyenyak. Dan sejak beralih ke jalan darat di Qianyang, ia bahkan belum pernah memejamkan matanya. Sekarang rupanya ia sangat lelah. Sebenarnya tubuh Yuan Yu tak terlalu sehat. Selama beberapa hari di perjalanan ini, dia pernah melihatnya diam-diam minum sebutir pil berwarna hitam legam. Ia diam-diam bertanya pada Yuki, namun jawabannya tak jelas. Yuki sedikit tahu tentang ilmu pengobatan. Belakangan ia berkata pada Acu bahwa Yuan Yu kemungkinan besar bekerja terlalu keras dan tak cukup baik mengurus dirinya sendiri. Ditambah lagi dengan masuk angin. Bekerja terlalu keras, masuk angin. Sambil menyaga dagunya, Acu duduk di kursi. Kapal itu berlayar dengan sangat tenang. Cuaca pun baik, tiada angin maupun gelombang. Jendela ditutup rapat, namun dari balik kertas berlapis jendela, pemandangan yang indah di luar masih terlihat.
Ia teringat akan tahun-tahun ketika ia dipaksa Zhao Chun-er melarikan diri ke Biantang. Ketika dirinya dan Liang Sudai dijual keluarga Zhan sebagai budak. Saat itu ia terluka ketika Liang Sudai berlari dengan riang gembira untuk membelikan makanan untuk dirinya. Ia berbaring seorang diri di kabin kapal yang kecil dan sempit, melihat pemandangan di luar lewat satu persatu di jendela. Pada suatu hari, turun hujan lebat. Di dalam mimpinya, ia mendengar suara ringkikan Liu Qing. Dengan panik ia berlari keluar. Namun, dibawa oleh kapal itu, semakin lama semakin jauh. Dan akhirnya tak bisa melihat tepian sungai musim semi Jiangnan di bawah gerimis yang menawan itu. Saat itu, kakak beradik Zhang Ziyu dan Zhang Ziming masih merupakan tokoh-tokoh tak dikenal yang bernasib buruk. Li Ce masih hidup, dengan segar bugar menjadi putra mahkota yang bersifat bebas didatang. Tuan Wu, Nona Wu, dan yang lainnya masih berjuang dengan gigih demi cita-cita mereka. Yan Kun masih menjadi sahabat akrabnya sejak kecil hingga besar sekaligus kekasihnya, dan dirinya sepenuhnya percaya akan masa depan. Percaya penuh bahwa ia dapat mengandalkan kekuatannya sendiri dan dengan bantuan kawan-kawan seperjuangan yang mempunyai idealisme yang sama. Berjuang dengan sekuat tenaga demi dunia yang penuh kehancuran ini. Hanya sayang, waktu akhirnya adalah senjata tajam pembunuh manusia yang paling tak berperasaan di dunia ini. Li Ce sudah tiada, Tuan Wu tewas dibunuh, Nona Yu meninggal dalam pelukannya sendiri. Dengan ambisinya, Zhang Ziyu membunuh semua orang yang dekat dengannya. Teman-teman yang dikiranya mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama dengan dirinya itu ternyata tak setia seperti yang dibayangkan. Di hadapan kekuasaan dan intrik kekaisaran, banyak sekali orang yang sedikit demi sedikit meninggalkan dirinya. Bahkan, Yan Kun pun semakin lama semakin jauh dan akhirnya menjadi seorang asing. Negeri mengalami kemunduran, kekuatan sirna, idealisme hanya tertiup angin menjadi sebuah abu. Bagai rumput tinggi di akhir musim gugur, mengayun-ayunkan daun-daun mandulnya yang layu dan menguning, mentertawakan sumpah yang datang dan pergi. Benar, siapa yang dapat tak berubah, bahkan diri yang sekarang, apakah sama dengan diri yang dahulu? Dengan perlahan ia berpaling. Yuan Yu masih tidur dengan tenang. Ia benar-benar seorang yang canggung dan keras kepala. Walaupun sedang tidur, dahinya masih berkerut. Sepasang mata yang selalu menatap dengan tajam, tertutup oleh kelopak matanya. Semakin menonjolkan raut wajahnya, batang hidung yang mancung, bibir yang amat tipis, garis-garis wajahnya amat jelas. Kabarnya, orang yang raut wajahnya seperti ini selalu tak setia dalam cinta. Namun, hanya ia seorang yang begitu setia, yang begitu seksama dalam memecahkan masalah. Kekeras kepalaannya membuat orang merasa tersentuh. Sebelumnya, Yuan Yu bertanya pada dirinya, apakah mulanya ia memang berpikir seperti itu? Atau pada akhirnya berubah pikiran karena menemukan hati nuraninya? Sebenarnya, sampai sekarang, dirinya sendiri masih sangat sukar menjawab pertanyaan itu. Hati manusia ada sesuatu yang amat rumit. Saat menghadapi suatu masalah, kau dapat mempunyai 1001 pikiran. Dapat pada saat ini berencana melakukan sesuatu, namun di saat berikutnya berubah pikiran. Ia berpikir bahwa dirinya pun telah berubah. Kalau dirinya masih acuh yang dulu, kemungkinan besar ia akan tetap tinggal di kota Raja Tang. Walaupun tak dapat benar-benar menikahi Li Ce, namun ia dapat menggunakan kedudukannya di istana untuk melindungi anak-anak Li Ce hingga menjadi dewasa. Akan tetapi, setelah mengalami begitu banyak peristiwa, ia akhirnya juga mempunyai keinginan sendiri, memiliki sesuatu yang tak dapat dilepaskan atau dicampakkannya. Topan badai berkecamuk di istana Biantang. Endapan di bawah istana yang telah menumpuk selama 1000 tahun lebih tiba-tiba menyembur. Sama sekali bukan mata tombak tajam yang nampak di permukaan Dakia dan Yanbei, melainkan gelombang demi gelombang anak panah rahasia yang tak terlihat,
dibungkus di dalam berlapis-lapis intrik yang indah dan angin sepoi-sepoi yang hangat. Dengan tanpa disadari, dapat membunuh orang tanpa terlihat. Setelah itu, ia mendengar dari mulut jujur seorang tabib tua di rumah sakit Kekaisaran Biantang bahwa kematian ayah Lice juga disebabkan oleh ibu Lice. Selama bertahun-tahun, ia selalu berusaha untuk membunuh kaisar. Obat beracun, usaha pembunuhan, ia telah melakukan segala sesuatu yang mungkin dilakukannya, dan juga beberapa kali hampir berhasil. Namun sang kaisar tua selalu melindungi dirinya dan tak mengungkapkan kejadian-kejadian itu. Sang kaisar pun marah dan diam-diam membencinya, menggunakan Raja Luo untuk mengancamnya, menyandera anggota keluarganya, dengan semena-mena memanjakan selir-selir lain, melarangnya keluar istana, bahkan sampai 3 kali mengasingkannya ke istana dingin. Akan tetapi, akhirnya ia tak dapat memusuhi hatinya sendiri. Di tahun-tahun terakhirnya, ia mengusir semua selir di istana, hanya menyisakan ia seorang. Sang kaisar semakin menyayanginya, dan sang permaisuri pun sepertinya tergerak oleh perubahan sikapnya, dan memberinya beberapa tahun yang penuh kebahagiaan. Akan tetapi, akhirnya sang kaisar masih tewas di tangan sang permaisuri, karena ketika memberinya obat, sang kaisar secara tak sengaja mencicipinya. Racun mengamuk dan ia pun tewas. Sampai saat itu, sang kaisar baru tahu bahwa sang permaisuri sudah lama bertekad untuk mati. Selama bertahun-tahun, semua hidangan yang dimakannya diberi racun yang amat keras. Sebelum menyantapnya, ia telah minum obat penawar. Tubuhnya hancur karena berbagai macam racun yang aneh. Hanya demi mengirim arwah sang kaisar ke surga barat ketika sedang tak waspada. Akhirnya, sang kaisar Tang meninggal dunia, mati di tangan wanita yang paling dicintainya seumur hidupnya. Walaupun ia selalu berjaga-jaga terhadapnya seumur hidupnya, namun akhirnya ia tak dapat mengalahkan kesabaran dan keuletannya. Akan tetapi, sang kaisar masih tak sampai hati membunuhnya, dan hanya meninggalkan wasiat yang memaksanya keluar dari istana untuk menyembah sang Buddha, dan melarangnya untuk menginjakan kaki di istana lagi seumur hidupnya. Orang luar hanya mengira bahwa kaisar dan permaisuri adalah pasangan suami istri yang saling mencintai. Namun tak tahu bahwa menjelang ajalnya, sang kaisar hanya ingin melindungi putranya semata wayang. Akan tetapi, rahasia istana ini diketahui oleh Zhang Ziyu melalui Zhang Ziming. Setelah Zhang Ziming tak berhasil membunuh Lice secara rahasia, Zhang Ziyu membawa ibu suri keluar dari kuil, lalu dengan diam-diam memasukkannya ke dalam istana. Dengan bantuan tangan nyonya yang tak diwaspadai, semua orang ini, ia membunuh Lice, dan juga membunuh kesempatan terbaik lagi kebangkitan Biantang di bawah keluarga Li. Setelah mendengar kabar kematian Lice, ibu suri Yao pun membunuh dirinya. Acu tak tahu saat itu seperti apa suasana hatinya. Bahkan ia merasa girang dan terbebaskan karena berhasil membalas dendam pada musuh besarnya. Atau merasa tak berdaya dan panik karena telah melakukan suatu kesalahan besar. Ia adalah seorang wanita yang luar biasa keras kepala. Seumur hidup, mengingat hutang darah bertahun-tahun yang silam itu, ia membunuh 2 orang paling mencintai dirinya di dunia ini. Di saat terakhir hidupnya, apakah ia dapat tertawa dengan penuh kebebasan? Mungkin tak bisa. Bagaimanapun juga, pada saat yang sama, ketika ia membalas dendam untuk suami dan putranya, ia pun membunuh sepasang suami istri dan putranya yang lain. Pembalasan dendam ini menghancurkan seorang wanita, mulai dari masa mudanya yang indah sampai ke seumur hidupnya penuh liku-liku. Setelah ibu suri Yao tewas, ia dikubur bersama suaminya Kaisar Jikong di Gunung Mei. Di dunia mereka ada sepasang suami istri yang saling bermusuhan, bertengkar, bersiasat, membunuh, membenci, seumur hidup dibelit oleh dendam. Akhirnya, di makam kekaisaran yang dingin dan sepi ini, mereka terpaksa saling menemani. Tak ada orang lain, dan tak ada kekuatan lain yang dapat memisahkan mereka berdua lagi. Acu tak tahu apa yang terjadi bertahun-tahun lampau itu, dan juga tak paham mengapa kebencian dalam diri seseorang dapat begitu mengerikan.
Akan tetapi, kadang-kadang ia diam-diam berpikir bahwa mungkin dalam lubuk hati Ibu Suryo masih memiliki sedikit kasih sayang seorang ibu terhadap Lice. Dirinya masih mengingat suatu siang yang cerah itu, ketika nyonya yang berwajah lembut itu berkata pada dirinya sambil mengerenyutkan dahinya, "Ia harus menyembah Buddha, kebahagiaan di sana ai, aku benar-benar. Kalau kau punya waktu luang, nasihatilah dia. Bagaimanapun juga dia ada putra mahkota datang, tak bisa terlalu nakal." Akan tetapi, setelah Raja Luo mati, istana Biantang tak stabil. Di dalam ada seorang menteri yang memberontak, sedangkan di luar kekeluargaan kaisar mengintai bagai harimau mengintai mangsa. Saat itu, Acu dapat menumpas pasukan tengah dengan menggunakan pasukan Qiuli dan pasukan penjaga ibu kota dan membunuh kakak beradik Zhenjiu. Akan tetapi, jika demikian, Raja Jing'an dan yang lainnya tak akan mengirim pasukan dan akan tetap menjadi raja pembayar upeti yang mempunyai pasukan yang besar. Cepat atau lambat, mereka akan memelihara harimau dan mengundang bencana. Ketika kaisar baru naik tahta, ia pun sangat menghindari pembantaian tanpa sebab. Oleh karenanya, Acu membalikkan siasat hingga mengenai dirinya sendiri. Ia membiarkan Zhenjiu memonopoli kekuasaan terlebih dahulu, lalu menumpasnya dengan secepat kilat, memanfaatkan kekacauan yang terjadi untuk berpura-pura naik tahta dengan dukungan Sundi dan yang lainnya, memberi Raja Jing'an dan yang lainnya panji-panji untuk menggerakkan pasukan. Setelah itu, ia baru dapat menjalankan rencana yang telah diatur Lice menjelang ajalnya, menangkap semua pasukan pemberontak dan menyelesaikan krisis domestik yang telah berkecamuk di Datang selama 20 tahun untuk selamanya. Dan 20 tahun lagi, YR sudah akan menjadi dewasa. Ia akan cukup cakap untuk menghadapi hujan dan badai yang akan datang. Akan tetapi, dirinya saat itu belum tentu benar-benar tak punya pikiran untuk tetap tinggal di Biantang setelah memadamkan pemberontakan. Malam itu, Jingjing memanggang 2 buah labu tanah yang diperintahkan Yuan Yu untuk dikirim dari Qinghai. Rasanya sangat wangi, bagai awan melayang yang menggulung-gulung di hatinya. Jingjing duduk di atas bangku kecil di luar, dengan hati-hati mengupas sebuah labu tanah. Dengan menggumam pada dirinya sendiri, ia berkata, "Qinghai pasti sangat dingin, kulitnya kenapa bisa begitu tebal?" Namun hatinya tiba-tiba terasa nyeri. Ia kembali teringat akan danau es yang begitu dingin saat itu. Wajah Yuan Yu pucat pasi, dan bagaimana ia berulang kali menulis di telapak tangannya, "Tetap hidup, tetap hidup." Hati manusia ada sesuatu yang begitu rumit. Namun tak peduli apakah kau mempunyai 1001 pikiran, akhirnya kau hanya akan dapat memilih salah satunya. Tak peduli apakah di masa depan ia akan menyelesainya. Paling tidak, dirinya akhirnya menuruti kehendak hatinya. Sebuah suara bergemerisik mendadak terdengar. Jendela terbuka dengan pelan karena ditiup angin. Angin sungai meniup tirai jendela yang terbuat dari kain tipis, hingga berayun pelan menyadarkan Acu dari renungannya. Ia berpaling dan melihat entah sejak kapan Yuan Yu telah terbangun. Ia sedang bersandar di kepala ranjang, mengenakan jubah putih polos. Pikirannya terang dan suasana hatinya segar. Di wajahnya tak nampak ekspresi serius dan dingin seperti biasanya, digantikan dengan ekspresi ramah yang agak santai. Melihat dirinya memandang ke arahnya, ia melambaikan tangannya dengan pelan, memberi isyarat agar dirinya mendekat. Ia melangkah ke arahnya, menuang secawan teh untuknya, lalu bertanya, "Kau tidur dengan nyenyak?" "Ya." Ia minum seteguk teh, lalu berkata, "Kalau tak ada orang yang diam-diam masuk ke kamarku dan mendesah-desah, mungkin aku bisa tidur dengan lebih nyenyak." Wajah Acu memerah. Ia mengangkat matanya dan memandangnya, lalu bertanya, "Lapar tidak?" Ia mengangguk-angguk lalu berkata, "Barusan ini agak lapar, sekarang tak terlalu lapar lagi." Acu bangkit dan berkata, "Kau sudah tidur sehari semalam."
sama sekali tak makan. Tentu saja kau lapar. Aku akan menyuruh dapur untuk menyiapkan makanan untukmu. Tak usah. Yuan Yu sekonyong-konyong menjulurkan tangannya dan menggenggam tangan Acu, menariknya hingga ia duduk di samping ranjang, lalu berkata, "Temani aku duduk sebentar." Acu tersenyum, lalu dengan patuh duduk. "Kulihat, kau termenung lama. Barusan ini, apa yang kau pikirkan?" Dengan sangat bebas, Yuan Yu menggenggam tangannya. Telapak tangannya hangat, ia tak melepaskan tangannya lagi. Acu menggeleng-geleng, lalu berkata, "Masalah-masalah lama yang tak ada artinya." Sudut-sudut mulut Yuan Yu mengulum senyum, wajahnya sangat hambar. Sambil bersandar pada kepala ranjang, ia meliriknya, lalu berkata dengan hambar, "Aku tak punya kerjaan, aku ingin mendengar tentang masalah-masalah lama itu." Acu menatapnya, dalam hatinya muncul sebuah pikiran nakal. Ia mengerenyutkan dahinya sambil menatapnya dengan tajam. Ia berkata dengan perlahan, "Dulu, aku telah melakukan banyak kesalahan, berulang kali mengabaikan dan berhutang budi pada seseorang. Sekarang kalau memikirkannya, aku merasa sangat menyesal." Yuan Yu tertegun, tak nyana. Acu saat ini berbicara seperti itu. Sepasang matanya bersinar-sinar, menatapnya tanpa berkedip. Air mukanya menjadi serius. Acu meneruskan berbicara, "Dia selalu amat baik padaku. Namun, aku menganggap kebaikan itu biasa saja. Dengan mementingkan diri sendiri, merampas kehangatan dan bantuan yang diberikannya padaku. Ia beberapa kali mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Selama bertahun-tahun ini, tak peduli aku terjerumus ke dalam kesulitan apapun, ia tak pernah meninggalkanku, memberiku harapan di tengah keputusasaan. Tanpa meminta, apapun menemaniku menjalani begitu banyak hari yang sulit. Namun aku tak pernah memikirkan akan membalasnya dengan apa, dan berulang kali mengabaikannya." Yuan Yu memandanginya, senyum merekah di sudut-sudut mulutnya. Telapak tangannya yang kapalan membelai-belai jari jemari Acu. "Karena sekarang sudah tahu menyesal, makanya sekarang masih ada waktu untuk membalasnya." Acu memandangnya, matanya berkalabut dan menggumam ia bertanya, "Tapi aku takut ia akan menyalahkanku." Tangan Yuan Yu yang menggenggam tangannya perlahan melepaskannya. Dengan perlahan bergeser, di matanya nampak perasaan sayang, tergila-gila dan tersentuh. Telapak tangannya dengan lembut membelai pipinya. Sambil tersenyum ia berkata, "Siapa yang tega menyalahkanmu?" "Benarkah?" Acu membelahkan matanya. Dengan licik ia bertanya, "Menurutmu, Heikyo tak akan menyalahkanku? Ia sudah mengikutiku selama begitu banyak tahun, tapi aku masih mencampakkannya. Ia sudah 30 tahun, tapi sama sekali tak punya istri atau selir." Semakin lama berbicara, Acu semakin ingin tertawa. Akhirnya ia mendengus. Yuan Yu baru tahu bahwa dirinya tersipu. Ia menariknya ke dalam pelukannya, mencubit dagunya, lalu dengan bengis berkata, "Berani menipuku." Acu berkata sambil tersenyum, "Siapa suruh kau bertepuk sebelah tangan?" Yuan Yu meliriknya, matanya hitam kelam, mengandung aura berbahaya seekor serigala. Ia tersenyum dengan sesaat. "Wanita ini dididik di rumah siapa? Kenapa begitu tak?" "Rumah siapa? Bukannya justru di Wisma Kingsanmu, Tuan Muda Yuan?" Acu berkata sambil tersenyum. "Apakah lupa? Dulu kaulah yang mengajukan diri untuk mengajariku menulis." "Oh," Yuan Yu sengaja memperpanjang suaranya lalu mengangguk-angguk. "Aku benar-benar sudah melupakannya. Kelihatannya aku harus memberimu sedikit pelajaran, supaya setelah ini kau tak kurang ajar pada orang yang lebih tua." Begitu selesai berbicara, Yuan Yu tiba-tiba membungkuk mendekatinya dan menciumi bibirnya Acu. Acu memicingkan matanya, memandang lelaki yang amat sombong itu di depan matanya. Ia mendadak menerjang ke depan. Dengan pandangan mata yang menawan, ia menggodanya. Tiba-tiba ia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibir Yuan Yu. Seketika itu juga, Yuan Yu tertegun. Namun sebelum ia sempat bereaksi, wanita itu sudah menggigit dagunya keras-keras bagai seekor binatang liar. Seketika itu juga Yuan Yu mengerang. Ia menjulurkan tangannya untuk meraba dagunya.
walaupun tak berdarah. Namun, dagunya telah dihiasi sebaris bekas gigitan yang amat kecil. "Hah, jangan kira aku takut padamu." Acu mengayunkan tinjunya untuk unjuk kekuatan. Ia berbicara dengan amat angkuh. Yuan Yu melancarkan sebuah jurus, lalu berkata, "Gadis sialan, beberapa tahun belakang ini kau semakin liar. Aku benar-benar harus menghukummu dengan keras." Ketika ia baru hendak bergerak, Acu sudah mendahulunya selangkah. Dengan lincah ia melompat menghindar dari samping tubuhnya, berlari beberapa langkah ke mulut pintu, lalu berkata sambil tersenyum, "Memangnya aku bodoh? Bye-bye, tak usah kau antar." Setelah berbicara, ia membuka pintu kabin. Tepat pada saat ini, "Ayo!" sebuah suara tiba-tiba terdengar. Jingjing dan beberapa orang lainnya terjatuh ke dalam. Dengan kalang kabut mereka berusaha untuk bangkit. Wajah mereka sebentar merah padam, sebentar pucat pasi. Dengan jengah mereka memburu ke arah mereka berdua dan memberi salam. Wajah jelita Acu, sang jenderal pemimpin sejuta prajurit yang selalu menang itu, merah padam. Sambil menggerutu keningnya, ia memandanginya. Jingjing dan Ping An tak nyana. Di belakang mereka juga ada Yuki. Dengan gusar ia pun berkata, "Yuki, mereka berdua berbuat onar dan kau juga ikut-ikutan." Itu aku kebetulan sedang lewat. Sedang akan memanggil kalian untuk makan. Hehehe." Yuki bangkit, lalu memasang tampang lugu. Sambil mengangguk ia melangkah keluar, lalu sambil menyeringai berkata, "Kalian teruskanlah." Setelah berbicara, ia berbalik dan berlari keluar. Namun sebelum ia keluar, ia masih mengangkat tinju ke arah Yuan Yu, lalu berseru keras, "Tuan muda, Jiayu." Setelah itu ia melangkah pergi dengan jumawa. Sambil cengar-cengir, Jingjing berlari mendekat, lalu memanggil dengan suara yang amat manis, "Kakak ipar." Suasana hati Yuan Yu sangat baik. Dengan enteng ia mengeluarkan sebilah pisau kecil yang bagus buatannya. Pisau itu bertatakan beberapa butir batu rubi dan langsung menghadiahkannya pada adik ipar yang pandai menyelesaikan diri dengan keadaan itu. Begitu melihatnya, Ping An pun menirunya. Yuan Yu tak punya apa-apa lagi, maka ia berjanji bahwa setelah sampai di Zhenhuang, ia akan boleh dengan sesuka hatinya memilih kuda bagus di istal. Mereka berdua dengan gembira berteriak, "Hidup kakak ipar!" Melihatnya, mata Acu seakan menyamburkan api. Diam-diam ia berkata pada dirinya sendiri, "Kata siapa Yuan Yu kuno dan kaku, tak akrab dengan kebiasaan para pejabat. Jurus membeli dukungan publiknya sangat dahsyat." Makan malam dengan amat cepat sudah selesai dipersiapkan. Karena mereka berada di luar dan juga ada anak-anak, mereka menata meja dengan sangat santai. Semua duduk bersama untuk makan malam. Yuki dan yang lainnya mau tak mau masih merasa agak jenggah. Namun Jingjing, Ping An, Mei Qiang, dan yang lainnya sangat lincah dan banyak bicara. Beberapa hari belakangan ini, He Kyo sudah bergaul dengan sangat akrab bersama Yuki dan yang lainnya. Hanya Duoji seorang yang nampak masih bersikap dingin. Kalau Jingjing berbicara 10 kalimat padanya, ia hanya menjawab dengan tak lebih dari 1 kalimat saja. Setelah selesai makan malam, hari sudah gelap. Yuki berkata bahwa mereka sudah sampai di Changling. 2 hari lagi mereka akan mendarat di Huqiang. Mendengar perkataannya, Acu tertegun. Huqiang sangat dekat dengan Zhenhuang. Angin senja agak kencang. Ia duduk di buritan kapal. Sang mentari akan segera terbenam, menunjukkan separuh wajahnya di langit dan bumi, mewarnai seluruh sungai sampai merah tua. Waktu benar-benar berlalu dengan amat cepat. Dalam sekejap mata, dirinya sudah melewatkan 14 musim dingin dan panas di sini. Ia amat sering teringat akan kehidupannya sebelumnya. Ia benar-benar tak tahu apakah dirinya sebenarnya termasuk orang zaman modern yang menembus waktu ke masa lalu atau orang zaman dahulu yang memiliki ingatan modern. Masa lalu dan peristiwa-peristiwa di masa lalu
bagai sebuah mimpi, dengan amat cepat datang dan dengan amat cepat pula pergi. Ia teringat bahwa setelah mati, dirinya dapat lahir kembali di sini. Kalau begitu, setelah Lice mati, apakah ia dapat sampai di tempat lain dan melanjutkan kehidupannya? Dan Tuan Wu, Nona Yu, Huan Huan, dan Kiao He, setelah mereka mati, apakah mereka dapat saling bertemu lagi dan masih mengingat pihak lainnya? Juga Jing Zizhu, dirinya berharap ia dapat hidup di zaman di mana hukum dipatuhi. Ia dapat melewatkan hari-harinya dengan nyaman dan bahagia. Ia duduk di sana sambil berpikir tak tentu arah. Sedikit demi sedikit hatinya menjadi terbuka. Ia menengadah memandang sang mentari yang sedang terbenam. Ia seakan masih dapat melihat mata Lice yang memicing memandang dirinya. Lalu sambil tersenyum hangat berkata, "Harus banyak makan, banyak daging, bentuk tubuhmu terlalu jelek." Sedang memikirkan apa? Suara Yen Yu sekonyong-konyong terdengar di belakang tubuhnya. Acu berpaling, dilihatnya bahwa ia mengenakan jubah ungu. Di atasnya disulam lingkaran-lingkaran yang bertulisan huruf U. Kecil, pakai yang sangat biasa kalau dipakai olehnya. Memancarkan suatu kesan yang unik. Ia nampak menonjol, tampan dan tinggi. Acu menatapnya dengan mata terbelalak. Yuan Yu perlahan-lahan mengelunyutkan keningnya. Dengan agak jengah ia berkata, "Kau lihat apa? Seperti orang tolol saja." Setelah berbicara, ia duduk di sisinya. Buih seputih salju berpusar di puritan kapal. Burung-burung terbang melintasi cakrawala. Sang mentari yang sedang terbenam merah darah. Angin sungai meniup pakaian mereka berdua. Lengan baju mereka mengembung bagai kupu-kupu yang sedang mengepakkan sayapnya hendak terbang. "King Er, kenapa kau mengubah namamu menjadi Chu Qiao?" Yuan Yu bertanya. Acu berpaling lalu berkata sambil tersenyum, "Karena aku sebenarnya bukan Jing Yu Er. Nama asliku memang Chu Qiao. Lalu karena suatu hal aku mati. Setelah itu, bagaimana mengatakannya? Persis seperti yang kalian katakan. Jiwaku menempel ke dalam sebuah tubuh, menempel di tubuh Jing Yu Er. Oleh karenanya, setelah aku melarikan diri, aku mengubah namaku kembali." Yuan Yu tak menyangka dirinya akan menjawabnya dengan seperti itu. Untuk sesaat ia tertegun, raut wajahnya amat terkejut. Setelah beberapa lama, ia baru bertanya dengan menggumam, "Kalau begitu, bagaimana ketika aku pertama bertemu denganmu?" Saat itu, aku baru saja beberapa hari masuk ke dalam tubuhnya, sedang berencana untuk melarikan diri. Yuan Yu mengangguk-angguk. Setelah itu, ia menunduk, seakan sedang berpikir dengan keras untuk menentukan apakah kebenaran masalah ini dapat dipercaya. "Hei, kau tak benar-benar mempercayainya, bukan?" Kali ini, giliran Acu yang tertegun. Perkataan yang luar biasa aneh dan gila itu tak akan dipercaya orang. Ia ingat saat masih kecil, ia pernah sekali mengatakannya pada Yan Kun. Saat itu, Yan Kun masih seorang remaja yang berjerawat. Ia mengira dirinya melantur karena demam. Menuang semangkuk obat dan langsung meminumkannya padanya. Sejak saat itu, ia tak pernah membicarakannya lagi. "Aku percaya." "Hah?" Dengan amat heran, Yuan Yu memandangi dirinya. Dahinya agak berkerut. "Kenapa tak percaya? Aku sudah menyelidikimu. Semua pelayan berkata bahwa sejak kembali dari perburuan itu, watakmu berubah drastis. Saat itu, kukira kau ketakutan. Sekarang rupanya, ternyata seperti yang kau jelaskan itu." Tuan muda Yuan memang sangat tak terduga menerima alasan yang lebih terduga itu. Ia mengangguk, ia berkata, "Ternyata demikian. Aku merasa heran. Diriku waktu berumur 8 tahun. Tak mungkin mempunyai pikiran dan kepandaian seperti dirimu itu. Ternyata kau memang bukan seorang anak berumur 7 tahun. Benar, sebelum kau mati, bukankah kau adalah seorang tua yang berumur 70 atau 80 tahun?" Acu agak tak bisa mengikuti pikirannya. Ia melompat-lompat dengan agak kebingungan. Ia berkata,
Saat itu aku berumur 27. 27. Yuan Yu mengelunyutkan dahinya dengan agak tak senang. Ia berkata itu sudah sangat tua. Apakah sudah kawin dan melahirkan anak? Belum. Dengan terus terang, Acu menjawab. Bagi kami di sana, 27 masih dianggap belum terlalu tua. Kami di sana dianjurkan untuk menikah dan punya anak di usia yang lebih tua. Di mana kampung halamanmu? Biantang, Dakia. Kau begitu mencintai Yanbe, apa kau bukan dari orang Yanbe? Ketika berbicara sampai di sini, wajah Yuan Yu mendadak berubah. Dengan sangat tenang ia bertanya, kau bukan ibu Yan Kun kan? Tak benar juga, waktunya agak tak cocok. Dia sepertinya agak lebih tua. Acu tak tahu akan menangis atau tertawa. Kami di sana adalah sebuah dunia lain dengan dunia kalian ini. Tak berada dalam alam semesta yang sama. Tak berada di sebuah alam semesta paralel yang tak saling bersimpangan. Terpisah oleh ruang di antara alam semesta dan juga terpisah oleh waktu. Pada dasarnya, ia tak dapat dicapai. Hal ini apakah kau pahami? Ia berusaha keras menerangkannya pada Yuan Yu, berharap dapat menerangkannya dengan suatu cara yang dapat dipahami olehnya. Ia menggerakkan tangannya, hendak memberinya sebuah perumpamaan, namun tak bisa menemukan perkataan yang tepat. Tapi ia jelas telah meremehkan kemampuan tuan muda Yuan untuk memahaminya. Lelaki itu sedikit mengelunyutkan keningnya, lalu bertanya, dengan kata lain, seperti sebatang pohon apel, kami adalah daun musim seminya, sedangkan kalian adalah buah musim gugurnya. Acu tercengang, tak nyana. Ia dapat berpikir sampai ke situ. Dirinya langsung merasa girang dan berkata, separuh benar. Tapi tak benar seluruhnya, karena kita tak hanya dipisahkan oleh waktu, melainkan juga oleh ruang. Kau paham? Ruang adalah... Oh, Yuan Yu mengangguk-angguk, lalu dengan sangat enteng berkata, kami adalah daun dan buah apel musim semi. Kalian adalah jeruk musim gugur. Benar? Acu tak kesiap. Setelah amat lama tertegun, akhirnya dengan kebingungan ia mengangguk-angguk. Benar. Setelah itu, Yuan Yu berpaling dan kembali memandangi air sungai yang bergejolak. Diam 1000 bahasa. Mentari terbenam bersinar di wajahnya, indah berkilauan. Mau tak mau, Acu menghela napas dengan penuh perasaan. Dilihatnya bahwa ia begitu tenang, pantas disebut sebagai seorang bijaksana dan berwawasan luas yang sudah melihat berbagai hal di dunia ini. Begitu berkepala dingin, begitu kalem, begitu tak ingin tahu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.